Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi kaidah penyusunan tes objektif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Rohma Aliska Dewi, NPM 029. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Haryanti, NPM 047. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitriana, NPM 191870303072. Perkenalkan, nama saya Yuliani Krishartanti, NPM 070. Apa itu tes objektif? Tes objektif adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Karena sifatnya yang objektif, maka cara penskorannya dapat dilakukan dengan bantuan mesin, contohnya mesin scanner. Selanjutnya, kaidah penulisan soal objektif. Dalam buku Sudaryono pada tahun 2012, halaman 123-124, menyatakan bahwa dalam penulisan soal pada instrumen non-tes, penulis butir soal harus memperhatikan ketentuan atau kaidah penulisannya. Kaidahnya seperti berikut ini. Yang pertama, materi. Meliputi pernyataan harus sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan tuntutan dalam kisi-kisi. Konstruksi 1. Pernyataan dirumuskan dengan singkat. 2. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan. 3. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 4. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. 5. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti seperti semua, selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah, dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa budaya. Bahasa soal harus komunikatif dan sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik atau responden. 2. Soal harus menggunakan bahasa Indonesia baku. 3. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Jenis-jenis soal objektif dan kaidah penulisannya. Menulis butir soal menurut Dimyati dan kawan-kawan 2002-212, yakni kegiatan yang dilaksanakan evaluator setelah membuat kisi-kisi soal. 1. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. 2. Tidak mengandung penafsiran ganda atau membingungkan. 3. Petunjuk pengerjaan butir soal perlu diberikan untuk setiap bentuk soal, walaupun sudah diberikan petunjuk umum. 4. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal tes hasil belajar. Kaidah penulisan soal benar salah. Pertama, jangan menulis butir soal yang memindahkan satu kalimat secara harfiah dari teks. Kedua, jangan menulis butir soal yang memperdayakan. Ketiga, menghindari pernyataan negatif. Keempat, menghindari pernyataan berarti ganda. Kaidah penulisan soal pilihan ganda. Kaidah yang harus diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda menurut Depdikbud tahun 1985 halaman 21-28 dan Bloom tahun 1981 halaman 196-198 dalam Dimyati DKK tahun 2002 halaman 214-215. Alternatif jawaban atau option sebaiknya logis dan pengecoh harus berfungsi atau menarik. Kedua, diusahakan agar tidak ada petunjuk untuk jawaban yang benar. Ketiga, untuk satu soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Keempat, pokok soal yang merupakan permasalahan harus dirumuskan secara jelas dan lain-lain. Kaidah penulisan soal menjodohkan. Kaidah penulisan soal menjodohkan menurut Bloom tahun 1981 halaman 191 dalam Dimyati DKK tahun 2002 halaman
215. Pertama, menggunakan bentuk yang cocok. Kedua, dasar untuk menjodohkan setiap premis dan pilihan dibuat secara jelas. Ketiga, meyakinkan bahwa antara premis dan pilihan yang dijodohkan keduanya homogen. Kaidah penulisan soal melengkapi. Kaidah soal melengkapi menurut Bloom tahun 1981 dalam Dimyati DKK tahun 2002 yaitu 1. Pertanyaan dapat dijawab dengan penggalan kalimat yang lebih mudah dan hanya ada satu jawaban yang benar. 2. Menggunakan bentuk yang cocok. 3. Jangan memutus-mutus butir soal melengkapi. 4. Menghindari pemberian petunjuk ke arah jawaban yang benar. 5. Menunjukkan bagaimana seharusnya jawaban yang benar. Selanjutnya, keunggulan tes objektif. Sifatnya lebih representatif dalam hal mencangkup dan mewakili materi yang telah diajarkan kepada peserta didik. 2. Butir-butir soal pada tes objektif jauh lebih mudah dianalisis. 3. Lebih memungkinkan bagi tester untuk bertindak lebih objektif. Keempat, mengoreksi tes objektif jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan tes uraian. Sedangkan kelemahan dari tes objektif yaitu menyusun butir-butir soal tes objektif adalah tidak semudah seperti hanya menyusun tes uraian. Yang kedua, tes objektif pada umumnya kurang dapat mengukur atau mengungkap proses berpikir tinggi atau mendalam. Yang ketiga, dengan tes objektif terbuka kemungkinan bagi tester untuk bermain spekulasi, tebak-terka, adu untung dalam memberikan jawaban soal. Keempat, cara memberikan jawaban soal pada tes objektif di mana dipergunakan simbol huruf yang sifatnya seragam seperti A, B, C, dan D.